mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Dan sebelumnya mau diingetin bagi kalian yang mau request prayer, boleh klik button di bawah ini dan jangan lupa subscribe. The sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has gone with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Turns the day
I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus, it is you. Thank you, Lord. Thank you. We love to worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. When the music fades, all is strips away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, turn away things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all
It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And when it's all about you, it's all about you, Jesus. Wow. Guys, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh sebelumnya yang mau ada prayer request, boleh klik di mana? Sheryl? Di bawah. Di bawah ini. Enjoy. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh masih berkumpul di sini Tuhan. Atau kami boleh beribadah Tuhan bareng-bareng. Kau berkati setiap kami Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari sharing-Mu. Kau berkati biar apa yang kami dengarkan Tuhan itu boleh menguatkan setiap kali. Mengingatkan setiap kami Tuhan dan memberkati Tuhan setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji syukur pada Tuhan Yesus. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. So, halo guys, kembali lagi bersama kita di Interactive Online Service 2020 Community. Apa kabarnya semuanya? Saya pribadi merasa senang banget hari ini boleh ketemu lagi bersama dengan kalian semua. Udah kurang lebih hampir 70 hari saya berada di rumah saja. Bagaimana dengan kalian? Dan pertama-tama thank you buat Pastor Jimmy untuk kesempatannya boleh sharing hari ini bersama dengan kalian semua. Nah, hari ini Koji memberikan tema kepada saya adalah negative faith. Dan kita masih memasuki di dalam kitab Yohanes, dan hari ini kita akan membahas Yohanes yang ke-11. Nah, pernah gak sih kita dihadapkan dengan sebuah situasi, dengan sebuah kondisi di mana kita mendapatkan sebuah masalah yang masalahnya itu sangat, menurut kita udah gak ada lagi jalan keluar, menurut kita itu udah merupakan di jalan buntunya. Nah, hari ini saya akan dan bagaimana kalian dalam menghadapi situasi atau kondisi yang seperti itu. Hari ini saya akan membahas cerita dari firman Tuhan yang kurang lebih mengalami situasi atau kondisi yang sama seperti itu. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana isi dari Yohanes pasal yang ke-11 itu, ayat pertama sampai dengan ayat ke-45. Nah, ceritanya seperti ini. Ada 3 tokoh di situ. Ada Maria, ada Marta, dan Lazarus. Saya percaya bahwa 3 tokoh ini bukanlah tokoh asing, tapi yang sudah sering kita dengar, bahkan ceritanya pun sudah kita dengar dengan judul adalah Lazarus dibangkitkan. Nah, suatu kali salah seorang dari mereka yaitu adalah Lazarus itu sakit. Kemudian 2 orang saudaranya yaitu Maria dan Marta menyampaikan pesan kepada Yesus. Menyampaikan pesan bahwa dia mengirimkan pesan saat itu Yesus nggak ada lagi berada di tempat mereka. Dia memberikan pesan dan berkata bahwa Yesus, saudaraku Lazarus sedang sakit. Tapi kita lihat di dalam Yohanes 11 pasal yang ke-6. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sedang sakit, ia di sini adalah Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi waktu Yesus mendapatkan kabar bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat itu, kemudian dia baru datang ke tempat Maria dan Marta. Waktu Yesus sampai di tempat di mana Lazarus, Maria dan Marta berada, keadaan Lazarus itu bukan lagi sakit, bahkan sudah meninggal. Nah, dikatakan bahwa sudah 4 hari Lazarus meninggal pas Yesus datang.
Pertanyaan yang mungkin muncul waktu kita baca ini ya, kenapa sih Yesus baru datang? Kenapa Yesus datang setelah 4 hari Lazarus meninggal? Kenapa Yesus nggak datang pas 2 hari Lazarus meninggal? Kenapa Yesus nggak datang pas Lazarus 3 hari meninggal? Tapi dengan secara tepat dikatakan bahwa 4 hari setelah Lazarus meninggal, Yesus baru nyampe gitu, baru datang. Nah, kalau yang saya baca-baca dan saya pahami adalah, menurut kepercayaan Yahudi, waktu seseorang itu meninggal, jiwanya itu masih ada di sekitar jasadnya itu, sampai kepada 3 hari. Setelah 3 hari, baru dikatakan bahwa orang itu benar-benar meninggal. Kenapa Yesus baru datang setelah 4 hari Lazarus meninggal? Itu membuktikan bahwa Lazarus itu sudah benar-benar meninggal. Dan gak ada lagi faktor yang bisa untuk membangkitkan Lazarus. Gak ada lagi jiwa di dekat sana yang bisa membangkitkan, yang bisa kembali kepada tubuh Lazarus sehingga dia bangkit. Tapi itu udah benar-benar Lazarus meninggal. Dan hanya Tuhanlah yang mampu untuk membangkitkan Lazarus. Dan waktu kita membaca dalam Yohanes 11, kalau kita baca di ayat yang ke-23, ayat 39, itu kita nanti akan bahas lebih detail bagaimana ada percakapan Marta dengan Yohanes. Kenapa tema hari ini kita adalah negative faith? Nah, di situ kalau kita lihat bahwa respon-respon Marta pada saat itu yang menunjukkan negative faith dalam hidupnya dia. Waktu kita baca di atas-atas, Marta itu waktu Lazarus sakit, dia memberikan pesan kepada Yesus. Saya cukup yakin bahwa hubungan antara Marta dengan Yesus itu bukan lagi cuma hubungan yang sekedar tahu, bukan lagi seperti kita yang tahu presiden kita itu Jokowi, tapi itu hubungan yang dekat. Bisa dibilang Yesus mengasihi Marta, Yesus mengasihi Maria, bahkan mereka itu temannya Yesus, mereka itu dekatlah sama Yesus. Tapi Marta itu dekat sama Yesus, dia tahu Tuhan, dia tahu cerita Tuhan di dalam Alkitab, dia tahu bahwa Tuhan itu sanggup membuat banyak mukjizat. But yet, orang yang dekat dengan Yesus, orang yang sebegitu dekatnya sama Yesus, dia gak percaya bahwa Tuhan, siapakah Tuhan itu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena waktu di dalam ayat yang ke-23, waktu itu dikatakan bahwa Tuhan bilang kepada Marta bahwa Lazarus saudaramu akan bangkit. Tapi kita lihat apa respon Marta. Respon Marta adalah bahwa iya, aku tahu bahwa dia Lazarus akan bangkit bersama dengan orang-orang yang bangkit pada waktu akhir zaman. Maksudnya Tuhan adalah bangkit itu pada hari ini. Maksudnya Tuhan bahwa bangkit itu adalah sekarang. Tetapi Marta berkata bahwa maksudnya dia itu adalah bangkit pada waktu akhir zaman. Nah, dengan keadaan seperti itu negative faith di mana Marta itu percaya sama Tuhan, dia itu tahu semua firman Tuhan, tapi dia gak percaya sama kuasa Tuhannya. Itu disebut negative faith. Dan sering kali kehidupan kita sama seperti itu. Kita apalagi dengan kondisi seperti ini, kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang mungkin membuat masalah dalam kehidupan kita, membuat persoalan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana supaya kita tidak mengalami negative faith sama seperti apa yang Marta lakukan. Nah, hari ini saya akan membahas 3 poin. Bagaimana supaya kita tidak memiliki negative faith yang diambil dari Yohanes 11 itu. Yang pertama, mari kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 23 sampai dengan 24. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini kita lihat bahwa di mana respon Marta yang seperti itu. Maksudnya Tuhan adalah bangkitnya sekarang, tapi menurut Marta adalah ya nanti Tuhan akan bangkitkan waktu hari penghakiman. Nah, sering kali respon kita seperti itu. Waktu kita diperhadapkan sebuah situasi, mungkin hari-hari ini dengan adanya pandemi virus corona ini membuat pekerjaan kita terganggu, ekonomi kita terganggu, bisnis kita semuanya pada macet atau kesehatan kita. Tapi hari ini apakah respon kita terhadap situasi yang seperti itu? Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Salah satunya adalah waktu kita merubah respon kita. Apakah respon kita respon yang membangun? Apakah respon kita respon yang menguatkan kita? Apakah respon kita respon yang keluar adalah respon yang positif? Atau respon yang kita keluarkan adalah respon berdasarkan kenyataan dengan situasi kehidupan kita? Waktu kita mulai memperkatakan respon kita yang positif. Waktu kita mulai berkata bahwa ya mungkin hari ini keuangan kita lagi kurang baik.
tapi aku percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan aku. Mungkin hari ini cicilanku masih banyak, tapi aku percaya bahwa Tuhan akan membuat kita mampu untuk membayar secara tepat waktu. Atau apakah hari ini respon kita yang berdasarkan kenyataan kita dengan yang kayak Tuhan, bahwa aku percaya Tuhan bisa, tapi kenyataannya bahwa hari ini untuk makan aja susah gitu. Bagaimana dengan respon kita? Hari ini di poin yang pertama kita mau belajar untuk kita boleh merubah respon kita. Karena waktu kita mulai merubah dari satu step kecil, yang pertama itu adalah untuk merubah respon kita. Karena waktu kita merubah respon kita, akan membuat kita lebih percaya sama Tuhan. Waktu kita mulai merubah respon kita, akan menumbuhkan iman. Waktu iman kita mulai bertumbuh, dan kita akan mulai percaya akan siapa Tuhan kita. Yang kedua, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 38 sampai 40. Firman Tuhan berkata, maka masgiulah pula hati Tuhan. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ada sebuah situasi di mana waktu itu Yesus sudah datang di dalam kuburnya Lazarus. Kemudian Tuhan berkata kepada orang-orang di situ bahwa angkatlah kubur ini. Tapi kita lihat bahwa langsung ketika Marta menjawab Yesus dan berkata bahwa Tuhan, ia sudah mati 4 hari dan ia sudah berbau gitu. Nah, hari ini dari ayat itu saya mendapatkan 2 poin apa yang Marta lakukan gitu. Yang pertama adalah karena dalam pikiran Marta yaitu hanyalah bahwa Lazarus yang sudah meninggal. Dia terlalu fokus dengan pikirannya yang mengatakan bahwa Lazarus itu sudah meninggal. Bahkan waktu Yesus bilang bahwa angkat kubur itu berarti bahwa Yesus itu mau do something. Yesus itu mau melakukan sebuah action. Yesus itu mau melakukan sesuatu hal untuk bisa menolong. Tapi seketika Marta langsung bilang bahwa dia sudah berbau, bahkan sudah meninggal 4 hari. Seringkali kita di dalam posisi Marta juga dalam kehidupan kita. Waktu mungkin kita merasa bahwa kita mencoba suatu hal dan kita gagal. Kita melakukan hal yang lain untuk bisnis kita gagal. Dan kemudian yang kita terus pikirkan adalah masalah kita. Sampai ketika Tuhan mau menolong kita. Sampai ketika Tuhan mau menyuruh kita something. Kita lupa dengan Tuhannya. Dan kita cuma ingat dengan masalah kita. Ada sebuah quotes yang menyatakan bahwa besi itu cuma bisa dihancurkan dengan karatnya sendiri pada besi itu. Demikian juga dengan manusia. Manusia bisa dihancurkan dengan pikiran kita sendiri. Manusia kita dengan tubuh yang besar akan kalah dengan pikiran kita yang kecil. Padahal seharusnya adalah kita merasa bahwa dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang lebih besar daripada masalah kita. Masalah seberat apapun seharusnya terjadi adalah Tuhanlah yang lebih besar. Oleh karena itu, poin kedua hari ini kita mau belajar untuk bagaimana kita bisa merubah pikiran kita atau mindset kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa merubah pikiran kita. Kalau hari-hari ini mungkin dengan situasi yang seperti ini, dengan pikiran kita yang terlalu fokus dengan masalah atau situasi kita, itu akan membuat yang kita pikirkan terus adalah ketakutan. Itu akan membuat kekhawatiran dalam kehidupan kita dan itu akan mengekang kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini mulailah kita mencoba untuk kita boleh merubah pikiran kita dengan kita memikirkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh mengingat kembali bagaimana mukjizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita hidup sudah berpuluh-puluh tahun dan begitu banyak mukjizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dari kita lahir sampai sekarang. Tuhan yang sama juga yang akan memberikan mukjizat dan jalan keluar atas setiap dari kita. Oleh karena itu hari ini teman-teman di poin yang kedua, saya mengajak buat setiap kita untuk kita mulai merubah pikiran kita. Bukan lagi pikiran yang terlalu fokus dengan situasi dan kondisi kita, tapi kita mau mengingat betapa baiknya dan mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, berbicara mengenai di ayat yang sama masih, saya juga mendapatkan hal di mana seringkali waktu kita dipadamkan dengan situasi yang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kalau Marta saat itu adalah dia menginterupsi Tuhan. Benar gak? Waktu Tuhan mau do something, dia langsung bilang bahwa Tuhan ini udah berbau dan udah meninggal 4 hari.
Poin ketiga, kita mau belajar untuk kita tidak menginterupsi Tuhan. Waktu kita mau menyerahkan hidup kita semuanya ke dalam tangan Tuhan, tanda kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita tidak menginterupsi Tuhan. Ada mungkin sebuah ilustrasi. Waktu kita mau beli tiket pesawat, kita mau naik pesawat. Waktu kita beli dan hari H kita akan naik pesawat itu, sudah pasti kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pilot itu. Benar gak saudara? Dan waktu kita di dalam pesawat, kita sedang dalam perjalanan, perjalanan itu gak akan mulus. Akan ada turbulensi, akan ada goncangan, akan ada badai, atau mungkin hujan besar yang bikin pesawat kita goyang. Tapi apakah waktu ada turbulensi kemudian kita langsung lari ke ruangan pilot dan kita mengambil alih pesawat itu? Tentu tidak. Yang kita lakukan adalah kita diam di dalam tempat duduk kita. Kemudian waktu pilot mungkin menginstruksikan untuk fasten your seat belt, and then kita langsung pakai seat belt kita dan segala sesuatunya. Kita tetap diam dan kita menunggu arahan daripada pilot kita. Nah, hari ini sama dengan kehidupan kita. Badai boleh ada dalam kehidupan kita, goncangan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi apakah kita mau interupsi Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Oleh karena itu di poin yang ketiga, kita mau belajar untuk bagaimana kita tetap percaya dan taat sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang sama kita do something, sekalipun itu kesannya nggak masuk akal, tapi kita tetap mau lakukan. Kita tidak interupsi Tuhan dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Itu yang kita belajar, bagaimana kita tidak untuk interupsi Tuhan. Saya akan menutup sharing saya hari ini dengan kesaksian yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Dan apa yang saya alami sama dengan situasi pada saat Marta saat itu. Di mana saya merasa bahwa masalah yang saya alami mungkin gak ada jalan keluarnya. Mungkin udah the end of the day saat itu. Dan beberapa bulan yang lalu sekitar pertengahan Maret, papa saya itu mengalami sakit. Dan dia didiagnosis dokter ada pneumonia pada kedua parunya. Waktu itu dokter bilang bahwa ini bukan penyakit serius, jadi tenang aja, kalau mau dirawat boleh, kalau mau di rumah juga nggak apa-apa gitu. Cuma kalau dirawat, obatnya langsung masuk melalui infus dan langsung ke paru-paru, jadi biar cepat sembuhnya. Hari itu kita nggak rawat papi, kita diam di rumah, tapi keesokan harinya papa mulai sesak. Mulai berasa sesaknya, jadi kita langsung bawa papa ke rumah sakit. Nah, waktu itu keadaannya tanggal 19 Maret pas papa pertama kali masuk rumah sakit. Dan waktu itu saya cukup optimis, respon saya masih positif saat itu. Karena saya merasa bahwa ini penyakitnya ini bukan yang serius lah, biasa aja gitu. Tapi waktu papa di rumah sakit saya mulai bingung. Kenapa papa di rumah sakit makin hari kondisinya makin menurun. Sampai suatu ketika hari Sabtu itu tanggal 21, saya ingat betul waktu saya lagi jenguk papa. Papa itu keadaannya udah bisa dibilang sesak sekali nafasnya. Even dia mau ngomong 3 kata tuh dia udah susah. Ditambah dia tuh udah gak bisa beraktivitas, cuma diam di ranjang, dia tuh sesak sekali gitu. Kemudian saya mulai nanya sama dokter, dok ini kenapa ya? Kok papa jadi susah ngomong segala macam gitu. Nah di hari yang bersamaan, mama saya juga ke dokter paru untuk ngecek di rumah sakit yang sama. Waktu mama saya cek ke dokter yang berbeda, dokter itu bilang, kayaknya nih ngarah ke COVID. Tapi saya gak berani yakin, kita CT scan dulu ya gitu. Waktu itu keadaannya saya habis jenguk papa, dan papa itu dengan keadaan yang seperti itu, kemudian saya temenin mama. Habis mama di CT scan, terus dokter bilang bahwa pihak keluarga yang ketemu dokter, mama di ruang isolasi gitu. Saya mulai curiga. Waktu saya samperin dokter itu dan dokter bilang bahwa di mama kamu nih ada ground glass. Jadi ground glass itu yang menunjukkan COVID. Kemudian dokter bilang bahwa mama harus isolasi, kalau ada sesak napas langsung dibawa ke rumah sakit rujukan pemerintah. Hari itu saya merasa wah mama kena, terus kemudian dokter bilang, papa dirawat di sini ya. Papa juga dicek deh, karena kemungkinan kalau mama kena nyambung ke papa juga, karena kan kita semua saling berhubungan gitu. Atau jangan selama ini dari awal tuh papa kena COVID gitu. Hari itu pikiran itu nggak bisa saya pungkiri lagi. Ya walaupun saya melayani Tuhan, saya Kristen dari saya lahir, tapi waktu mendapatkan situasi atau masalah seperti ini, tiba-tiba saya menjadi hancur begitu aja.
Karena dokter itu bilang akhirnya Senin itu papa di CT scan dan dokter bilang bahwa papa COVID. Tapi dokter bilang papa itu punya penyakit bawaan, ada diabetes dan ada jantung. Kalau orang normal biasanya dengan COVID dia akan sembuh sendiri dengan imun tubuh kita. Tapi karena papa ini ada penyakit bawaan, sehingga itu yang bikin diabetes itu yang nggak bisa bikin imun papa naik gitu. Dokter bilang kalau sampai papa butuh ventilator, papa harus dipindahin dari rumah sakit ini. Karena di rumah sakit ini nggak ada ventilator gitu. Waktu itu saya dengan keadaan seperti itu dan saya merasa, pikiran saya bahkan merasa bahwa Tuhan, masa sih papa lewat gitu. Kemudian saya cerita dengan Pastor Jimmy, dengan Ko Jim, dan Ko Jim bilang, dan saya respon saya kurang lebih sama seperti Marta pada saat itu. Iya, saya berdoa untuk kesembuhan papa, ya saya membaca firman Tuhan, tapi respon yang saya alami adalah, ya Tuhan bisa sembuhin sih, tapi kenyataannya papa kena COVID. Kenyataannya papa sesak napas. Kenyataannya papa sekarang nggak bisa bangun dari ranjang. Selama berhari-hari saya terus memiliki respon yang seperti itu. Dan di dalam pikiran saya tahu bahwa Tuhan itu hebat. Saya tahu bahwa Tuhan itu besar. Saya tahu bahwa kuasa Tuhan itu besar. Tapi dalam pikiran saya hanyalah sakit yang dialami oleh papa saya. Papa saya yang lagi menderita. Dan mama saya yang sakit. Bahkan gak cuma papa dan mama. Kita sekeluarga pun juga mulai demam. Kita sekeluarga pun juga mulai sakit gitu. Waktu itu dalam pikiran saya itu hanyalah tentang keluarga kita yang sakit gitu. Terlalu fokus dengan pikiran itu. Sampai saya lupa sama Tuhan. Sampai saya gak percaya sama Tuhan. Sampai saya gak tahu kalau ada Tuhan gitu. Dan pikiran saya yang seperti itu membuat ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan saya. Selama 2-3 hari, pas papa udah lagi zamannya kritis-kritisnya, itu terus kekhawatiran, ketakutan selalu menghantui hidup saya gitu. Waktu saya mulai mengerti bahwa saya harus merubah respon saya. Waktu saya mulai sadar untuk saya harus merubah pikiran saya. Waktu saya mulai sadar untuk saya menyerahkan semua kehidupan saya sama Tuhan. Berarti saya tidak menginterupsi Tuhan. Waktu saya mulai merubah respon saya. Dimulai dari ada iman yang tumbuh dalam hati saya. Waktu saya mulai memperkatakan suatu hal yang positif akan keadaan papa saya. Malam itu saya mulai berdoa. Saya perkatakan, papa saya masih sakit, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan paru-paru yang baru untuk papa saya. Hari itu saya berkata bahwa papa saya masih terbaring di rumah sakit, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan napas yang baru untuk papa saya. Hari itu papa saya masih dirawat di ruang isolasi, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru untuk papa saya. Hari itu keluarga saya masih sakit semua, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan secara sempurna semua keluarga saya gitu. Saya terus memperkatakan itu. Kemudian pikiran-pikiran saya yang tadinya pikiran yang terus dengan COVID ditambah dengan berita yang saat itu katakan ada orang yang meninggal, banyak orang yang meninggal dengan COVID. Saya mulai mengganti pikiran saya. Saya mulai ganti dengan pikiran saya mengingat kalau dulu waktu papa sakit jantung dan Tuhan tolong papa di masa kritis papa, waktu sampai saya hidup sampai saat ini juga begitu banyak mukjizat dan keajaiban Tuhan yang perbuat dalam kehidupan saya. Saya percaya juga bahwa Tuhan yang sama yang akan menyelamatkan papa saya dan keluarga saya pada saat ini. Waktu saya mulai merubah pikiran saya, segala rasa ketakutan, rasa kekhawatiran itu hilang semuanya. Yang ada adalah damai sejahtera, sukacita dan kekuatan untuk kami boleh melewati semua ini. Dan puji Tuhan, waktu kami mulai kami berdoa bersama secara keluarga, kami merubah respon pikiran kami. Dan papa makin lama makin membaik, keluarga makin lama makin membaik. Dan puji Tuhan pada saat tanggal 12 April kemarin, kita mendapatkan kabar bahwa kita sekeluarga juga sudah negatif daripada COVID. Papa tanggal 13 dapat kabar sudah negatif. Papa keluar dari rumah sakit dengan 100% paru-paru yang bersih. Dari tadinya yang kedua paru-parunya semuanya udah putih, nggak nyampe seminggu lebih lah Tuhan sembuhkan dan sekarang paru-paru papa sudah 100% bersih. Sekarang kita semua sekeluarga kita udah bisa berkumpul bareng-bareng di rumah, kita bisa ketawa-ketawa bareng lagi, kita udah bisa makan malam bareng lagi, kita udah bisa berkumpul bersama keluarga bareng-bareng lagi. Boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menutup sharing saya pada hari ini teman-teman. Saya mau berkata buat setiap kita, hari-hari ini mungkin bukanlah situasi yang mudah. Hari-hari ini bukanlah kondisi yang mudah. Hari-hari ini bukanlah sebuah kenyataan yang mudah yang bisa kita terima.
Mungkin hari ini kita bilang bahwa begitu banyak virus membuat kita menjadi takut. Seringkali kalau kita batuk dikit aja kita merasa, jangan kita COVID. Atau mungkin karena adanya zaman seperti ini, pekerjaan kita terhambat, bisnis kita susah untuk kita berjalan, atau apapun, atau keuangan kita terganggu. Mungkin kita berpikir untuk masa depan kita, akan banyak cicilan yang kita lakukan, tapi karena zaman seperti ini, apakah bisa Tuhan? Hari ini saya mau bilang buat setiap kita, untuk kita mulai merubah respon kita yang pertama. Untuk kita mulai merubah pikiran kita yang kedua. Bukan lagi pikiran yang membawa kita ketakutan. Bukan lagi pikiran akan situasi dan keadaan kita. Tapi kita mulai memikirkan betapa baiknya dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita tidak menginterupsi Tuhan. Apapun yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun itu gak masuk akal. Sekalipun itu gak masuk dalam pikir kita. Kita mau percaya, kita mau taat sama Tuhan. Waktu kita melakukan 3 hal ini. Kita percaya dalam Tuhan. Bukan cuma Tuhan di dalam Alkitab. Kita percaya Tuhan bukan cuma dengan Tuhan, dengan teman-teman yang ceritakan kepada kita betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita percaya Tuhan bukan cuma God is in the Bible. Tapi waktu kita mulai melakukan ini, kita akan pernah benar-benar percaya akan kuasa Tuhan. Bahwa kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu aja sharing dari saya. Dalam keadaan seperti ini, terus semangat, jangan takut, and God bless you. Yuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sama-sama kita berdoa. Saya mau ngajak buat setiap kita, untuk kita boleh, apapun situasi dan keadaanmu hari-hari ini, kita mau ngajak buat setiap kita. Saya mau ngajak untuk kita boleh memperkatakan responmu atas situasimu hari-hari ini. Engkau boleh berubah pikiran kita, dimulai dari perkataan kita dengan doa kita. Di rumah masing-masing kalian berada, dan saya percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa daripada kita. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita boleh membawa doa kita masing-masing. Saat ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar apapun situasi dan kondisi hari-hari ini Tuhan, apapun masalah yang kita alami hari-hari ini ya Bapa, Tuhan, hanya kami percaya Tuhan bahwa Engkau lebih dari mampu Tuhan untuk menolong setiap dari kami Tuhan. Engkau lebih dari mampu Tuhan untuk memberikan kami jalan keluar dari setiap persoalan yang kami alami Bapa. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan secara sempurna ya Bapa. Untuk setiap kami Tuhan yang mengalami masalah dalam finansial kami Tuhan, dalam keuangan kami ya Bapa, Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kami ya Tuhan setiap jalan keluar Tuhan untuk masalah kami. Untuk setiap kami Tuhan, dan setiap bisnis dan pekerjaan kami Tuhan, Kau buat kami menjadi berhasil dan bentuk karena campur tangan-Mu ya Bapa. Hari kami berdoa ya Tuhan, boleh dengan masa pandemi seperti ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami Tuhan aman di dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami aman Tuhan di dalam naungan-Mu ya Bapa. Hari kami berdoa ya Tuhan, biar kami percaya Tuhan bahwa mukjizat-Mu akan terus terjadi Tuhan dalam kehidupan kami saat ini ya Bapa. Yang kami mulai perkatakan ya Tuhan, bahwa apapun yang situasi yang terjadi, kenyataan yang terjadi ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau jauh lebih besar Tuhan daripada masalah kami. Engkau jauh lebih hebat Tuhan daripada masalah yang kami alami. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami memberikan Tuhan apapun yang Kau melakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau taat Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau berikan kami damai sejahtera Tuhan dalam masa-masa seperti ini ya Bapa. Untuk kami boleh terus berjalan Tuhan dengan iman kami bersama dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh masih ada di sini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun juga ya Bapa. Kau berkati ke depan untuk setiap apapun yang kami lakukan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada dan menyertai setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.